Selamat siang Pak Wasino, saya Melisha dengan NIM 8252498 akan menjelaskan pengembangan sistem parkir elektronik menggunakan framework TOGAF ADM di Universitas Tarumanegara. Latar belakang dari artikel ini adalah sistem parkir di Universitas Tarumanegara tidak dilengkapi dengan sensor slot parkir. Seiring perkembangannya teknologi yang semakin pesat, terjadi banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang berbasis digital memberikan solusi yang efisien dan efektif bagi pengguna. Salah satu contoh perubahannya adalah sistem parkir elektronik. Sistem parkir yang sebelumnya manual kini beralih menjadi elektronik dan otomatis. Oleh karena itu, dalam lingkungan parkir di Universitas Tarumanegara, sistem parkirnya masih menggunakan sistem manual dalam mencari parkiran kosong, yaitu para pengendara berkeliling mencari spot yang kosong tanpa adanya bantuan elektronik. Dengan latar belakang tersebut, kami menyembuhkan berbagai masalah dari situasi tersebut, yaitu tidak adanya sensor slot parkir di parkiran, menyebabkan lambatnya arus di area parkir, serta kurang efisien bagi para pengendara. Dengan itu, kami menggunakan metode penelitian. Yang pertama ada satu literatur studi, yaitu mengumpulkan dan membaca berbagai sumber tertulis yang ada sesuai dengan permasalahan penelitian, seperti jurnal ilmiah, artikel laporan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada observasi lapangan, yaitu mengamati langsung lokasi parkir di Untar. Metode pengumpulan itu dalam penelitian itu di mana peneliti secara langsung mengamati kondisi yang ada pada lokasi. Setelah melakukan observasi lapangan, di sistem parkir Untar sudah terdapat gate otomatis, mesin scan kartu, serta CCTV. Tapi sistem parkir di Universitas Tarumanegara masih belum memiliki sistem sensor slot, sehingga pengguna masih mencari slot secara manual. Lalu yang ketiga, terdapat perancangan dengan menggunakan metode TOGAF ADM, yaitu sebagai landasan dalam mengembangkan enterprise architecture yang secara sistematis. Yang ada pada TOGAF ADM, kita menggunakan 4 fasenya, yaitu yang pertama ada preliminary phase, architecture vision, business architecture, dan information system architecture. Lalu lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini bertujuan untuk meminimalisirkan permasalahan sistem parkir di Universitas Tarumanegara yang bersifat manual dan kurang efisien. Dengan cara yang pertama, kita menggunakan metode TOGAF tersebut, yaitu fase pertama yaitu preliminary phase, yaitu menentukan aktivitas utama dan aktivitas pendukung menggunakan value chain. Di preliminary phase ini merupakan tahap awal dengan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur yang dirancang dengan menyesuaikan objek yang ada serta menentukan tujuan arsitektur. Karena itu, di preliminary phase kami menentukan analisis dengan cara value chain analysis, yaitu menentukan aktivitas utama dan aktivitas pendukung di sistem parkir di Universitas Tarumanegara. Aktivitas utama yang pertama adalah fasilitas kampus, yang berarti pengelolaan area parkir dan slot parkir secara fisik. Lalu yang kedua ada teknologi Internet of Things, yang berarti sensor parkir yang mendeteksi ketersediaan slot parkir secara real time. Lalu aktivitas utama yang ketiga ada keamanan, yaitu yang memantau kendaraan dan akses masuk. Pada aktivitas pendukungnya, yang pertama terdapat administrasi kampus yang berguna dalam mengatur kebijakan dan aturan penggunaan parkir. Lalu pada aktivitas pendukung yang kedua terdapat teknologi dan infrastruktur informasi yang berfungsi dalam menyediakan dan memelihara sistem IoT. Lalu ada aktivitas pendukung yang ketiga terdapat sumber daya manusia, yaitu yang melatih dan mengelola staf operasional dan teknisi. Aktivitas pendukung yang terakhir yaitu adalah penyediaan, yaitu yang mengatur dalam pembelian perangkat yang berguna dalam sistem parkir, seperti pembelian sensor, perangkat keras, dan perangkat lunak. Lalu pada fase yang kedua adalah architecture vision, yaitu membangun visi arsitektur berdasarkan pendekatan 5W1H. Pada fase ini memberikan informasi tentang cakupan pembangunan arsitektur, yaitu mengidentifikasi stakeholder dan membangun visi arsitektur. Visi arsitektur dapat dihasilkan berdasarkan 5W1H,
dengan tabel yang ada pada PPT. Yang pertama adalah what, yaitu permasalahan dari sistem parkir, yaitu penjelasannya adalah sistem parkir berbasis IoT untuk mendeteksi ketersediaan slot parkir. Lalu ada why, alasan sistem parkir tersebut, yaitu untuk meningkatkan efisiensi sistem parkir di Universitas Tarumanegara. Lalu yang who itu adalah pengguna dari sistem tersebut, seperti mahasiswa atau mahasiswi, dosen, keamanan, tim IT, dan manajemen. Lalu where, di mana sistem tersebut dilaksanakan, yaitu parkiran kampus Tarumanegara. Lalu ada when, kapan sistem tersebut digunakan, yaitu pada saat jam operasional kampus. Lalu how, bagaimana caranya kami mengembangkan sistem tersebut, yaitu dengan cara menerapkan sensor berbasis IoT. Lalu dengan menggunakan penerapan sistem IoT tersebut, Universitas Tarumanegara akan memiliki sistem parkir cerdas berbasis IoT yang secara real-time memantau ketersediaan slot parkir sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan sistem parkir di Universitas Kampus Tarumanegara. Lalu terdapat juga mengidentifikasi stakeholder, yaitu peran-peran para pengguna dalam sistem tersebut. Ada mahasiswa, yaitu mahasiswa kampus Universitas Tarumanegara yang menggunakan parkiran, dosen dan staf yang sebagai pengguna reguler, tim IT yang mengembangkan dan memelihara sistem, lalu terdapat manajemen, yaitu pengambil keputusan, dan keamanan, yaitu mengelola parkiran di Untar. Lalu, kelima kelompok stakeholder tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda, seperti dosen dan mahasiswa yang mempunyai kepentingan sebagai pengguna parkir aktif yang membutuhkan ketersediaan slot parkir. Oleh karena itu, dengan adanya sistem parkir berbasis IoT dapat meningkatkan efisiensi sistem parkir. Lalu terdapat tim IT yang berkepentingan dalam memelihara dan mengembangkan infrastruktur. Lalu juga terdapat manajemen seperti rektorat yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dalam manajemen sistem parkir. Lalu yang terakhir terdapat keamanan yang bertugas dalam menjaga dan mengelola operasional parkir di lingkungan Universitas Tarumanegara. Lalu pada fase yang ketiga ada bisnis arsitektur, yaitu mengidentifikasi aktivitas bisnis untuk menyempurnakan proses-proses bisnis. Dengan meningkatkan kemampuan bisnis, dapat menggunakan analisis gap, yaitu langkah dalam merancang penelitian yang melibatkan pengidentifikasian kekosongan atau kesenjangan dalam pengetahuan saat ini, yaitu perbandingan kinerja sebelumnya dengan kinerja usulan, yaitu seperti contohnya aktivitas saat ini dalam mencari parkir, pengendara harus berkeliling di parkiran untuk mencari slot kosong. Lalu usulannya adalah ketersediaan slot parkir diberitahu berdasarkan lampu parkir di atas slot parkir berdasarkan sensor yang dipasang. Analisis tersebut masih dalam bentuk proses karena belum dilaksanakan. Dengan sistem parkir yang sebelumnya, dengan pengendara harus berkeliling untuk mencari slot parkir kosong, cara tersebut kurang efisien dan mengakibatkan pemborosan waktu dan menimbulkan kepadatan lalu lintas dalam kawasan parkir. Oleh karena itu, diusulkan sistem sensor yang memberikan kemudahan terhadap pengendara sehingga mencari slot parkir kosong menjadi lebih efisien dan arus kendaraan di area parkir tetap lancar. Lalu lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini bertujuan untuk meminimalisirkan permasalahan sistem parkir di Universitas Tarumanegara yang bersifat manual dan kurang efisien. Dengan cara yang pertama, kita menggunakan metode TOGAF tersebut, yaitu fase pertama yaitu preliminary phase, yaitu menentukan aktivitas utama dan aktivitas pendukung menggunakan value chain. Di preliminary phase ini merupakan tahap awal dengan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur yang dirancang dengan menyesuaikan objek yang ada serta menentukan tujuan arsitektur. Karena itu, di preliminary phase kami menentukan analisis dengan cara value chain analysis, yaitu menentukan aktivitas utama dan aktivitas pendukung di sistem parkir di Universitas Tarumanegara. Aktivitas utama yang pertama adalah fasilitas kampus, yang berarti pengelolaan area parkir dan slot parkir secara fisik. Lalu yang kedua ada teknologi Internet of Things, yang berarti sensor parkir yang mendeteksi ketersediaan slot parkir secara real time. Lalu aktivitas utama yang ketiga ada keamanan, yaitu yang memantau kendaraan dan akses masuk. Pada aktivitas pendukungnya, yang pertama terdapat administrasi kampus yang
berguna dalam mengatur kebijakan dan aturan penggunaan parkir. Lalu pada aktivitas pendukung yang kedua terdapat teknologi dan infrastruktur informasi yang berfungsi dalam menyediakan dan memelihara sistem IoT. Lalu ada aktivitas pendukung yang ketiga terdapat sumber daya manusia, yaitu yang melatih dan mengelola staf operasional dan teknisi. Aktivitas pendukung yang terakhir yaitu adalah penyediaan, yaitu yang mengatur dalam pembelian perangkat yang berguna dalam sistem parkir, seperti pembelian sensor, perangkat keras, dan perangkat lunak. Lalu kesimpulannya adalah dengan penggunaan metode TOGAF ADM, metode tersebut menemukan permasalahan dan solusi dari masalah tersebut, yaitu sistem parkir di Untar menjadi lebih efisien dan terintegrasi dengan penerapannya sistem Internet of Things di parkiran Universitas Tarumanagara.